Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melawan Fuao. Xiao Yan dengan lembut menepuk kepala Sun Er sebelum dia perlahan berbalik. Kegelapan di wajahnya dengan cepat menghilang saat dia dengan acuh tak acuh melihat Fuao di sisi yang berlawanan. Dia dengan lembut bertanya, haruskah kita mulai? Hei, kamu punya keberanian. Melihat Xiao Yan benar-benar berani bertarung, Fuao tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan cara yang agak heran. Dia langsung tertawa, baiklah. Hari ini, biarkan aku melihat apakah pemimpin dari siswa baru ini, yang namanya menyebabkan keributan di Akademi Dalam, benar-benar sekuat yang dirumorkan. Melihat pertempuran besar yang akan segera dimulai, semua siswa yang mengamati di sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka juga telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiao Yan. Mereka secara alami sangat bahagia sekarang karena mereka bisa menilai dia dengan mata kepala sendiri. Aku ingin tahu apakah Xiao Yan itu bisa bersaing dengan Fuao. Jika dia tidak bisa, saya khawatir dia benar-benar akan kehilangan banyak wajah. Hehe, dikabarkan Fuao sudah naik level menjadi bintang 3 Douling sebulan lalu. Xiao Yan ini mungkin bisa mengalahkan Luo Hou, tapi masih sangat sulit dan berbahaya untuk melawan Fuao. Jika dia ceroboh dan kalah dari Fuao, dia tidak hanya akan kehilangan muka tapi juga kehilangan wanitanya, itu akan sangat lucu. Xiao Yan mengabaikan banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Dia perlahan mengambil langkah maju, dan tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Saat segel terbentuk di tangannya, gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba melonjak keluar dari pusaran di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti rute yang agak aneh karena mulai beredar dengan cepat. Ketika api berwarna hijau selesai beredar melalui rute aneh ini sekali, nyala hijau tidak bisa membantu tetapi mulai sedikit mendidih. Gelombang energi liar dan kekerasan menyebar dan akhirnya menyebar ke setiap sudut tubuh Xiao Yan. Perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Bang! Segel tangan itu tiba-tiba berhenti. Api berwarna hijau yang kuat melonjak dengan keras dari dalam tubuh Xiao Yan, membungkusnya dan menyebabkan dia menjadi orang api berwarna hijau. Api membumbung sesaat sebelum dengan cepat menyusut kembali ke tubuh Xiao Yan. Ketika menyusut kembali, semua orang bisa merasakan bahwa napas Xiao Yan semakin tinggi. Itu sebenarnya akan mencapai tahap Douling yang kuat. Dia benar-benar dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Tidak heran dia mampu mengalahkan Luo Hou. Namun, teknik rahasia semacam ini pada akhirnya merugikan. Itu tidak bisa bertahan lama dan malah akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Xiao Yan, apakah ini kartu trufmu? Fuao awalnya terkejut saat melihat aura Xiao Yan menjadi lebih kuat secara tiba-tiba. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba saat dia dengan dingin tertawa. Xiao Yan masih terdiam bahagia saat dihadapkan pada tawa dingin Fuao. Tangannya memegang gagang penguasa Xuan berat di sampingnya, memiringkan kepalanya ke arah Wu Hao dan berkata dengan lemah, awasi kelompok Baishan. Anda bisa yakin. Serahkan jeroan itu padaku. Wu Hao mengangguk. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berbisik, hati-hati. Fuao ini lebih kuat dari Luo Hou. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Fuao yang tersenyum dingin di seberangnya. Kaki Xiao Yan perlahan terangkat. Setelah itu tiba-tiba jatuh, dan ledakan energi segera terdengar dari kakinya. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menyerang yang terakhir. HMPH, hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjadi seorang elit sejati Douling. Cara yang tidak ortodoks tidak dapat dianggap sebagai jalan yang benar. Bayangan hitam dengan cepat tumbuh di mata Fuao.
Dia mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya. Cahaya biru menyala. Trisula berwarna biru, yang panjangnya hampir 5 kaki berkedip dan muncul. Memegang trisula di tangannya, Fuao menusuk ke arah bayangan hitam di depannya. Cahaya biru samar bersinar di gigi. Bahkan ada cahaya berwarna biru yang muncul di ruang yang dilewatinya. Dentang! Bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti. Penguasa hitam besar di tangannya datang berputar-putar. Itu bertabrakan berat dengan trisula. Segera, suara logam yang bertabrakan membawa percikan api saat itu berkedip dan muncul di medan pertempuran. Kekuatanmu cukup besar. Tubuh Fuao sedikit bergetar. Dia mundur setengah langkah saat dia tertawa terkejut dibandingkan dengan Xiao Yan yang mundur selangkah. Segera, dia sekali lagi menyerbu ke dekat. Di bawah penutup duki berwarna biru di trisula di tangannya, itu seperti hiu jahat di laut, berguling dan naik. Kekuatan itu tebal dan dingin karena membawa kekuatan yang sangat kuat. Wajah Xiao Yan menegang saat dia melihat serangan trisula yang segera menyusul. Dia menjabat tangannya dengan lembut saat dia langsung melambai pada penguasa dan maju untuk menemui Fuao tanpa mundur sedikit pun. Duki berwarna biru dan api berwarna hijau masing-masing menempati setengah dari langit di atas medan pertempuran. Kabut berwarna putih samar berulang kali naik. Dua sosok manusia seperti hantu berkedip dan menembak di dalam kabut. Kecepatannya menyebabkan bahkan kerumunan orang di sekitarnya yang menyaksikan pertarungan hanya dapat mendengar suara penguasa yang berat dan trisula bertabrakan dan melihat beberapa percikan api meledak. Duki yang kuat bertabrakan di medan pertempuran, meledak dengan suara energi yang keras. Riak energi yang berulang kali meluas menyebabkan kerumunan di sekitarnya tidak punya pilihan selain berulang kali mundur. Bisakah Xiao Yan mengalahkan orang itu? Mata Hu Jia menatap tajam ke sosok manusia yang berkedip di kabut putih samar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat saat dia bertanya pada Sun Er dan Wu Hao di sampingnya dengan lembut. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat apapun sekarang. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam. Bang! Saat kata-kata Wu Hao terdengar, ledakan yang mengguncang telinga semua orang sampai mereka merasakan sakit tiba-tiba dipancarkan dari kabut putih. Segera, dua sosok manusia melesat dari kabut putih. Kaki mereka diseret di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Hehe. Baik. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja kamu berani begitu sombong. Fuao meletakkan trisula di tangannya dengan berat ke tanah saat dia terengah-engah dan berbicara dengan senyum dingin. Penguasa berat Xiao Yan dimasukkan ke dalam garis retakan di tanah. Napasnya juga sedikit tergesa-gesa. Setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chang'e untuk memperkuat dirinya dengan paksa, dia mampu menghadapi Fuao secara langsung tanpa kalah, dan bahkan mampu mengalahkan Fuao sedikit dalam hal kekuatan. Namun, semua ini memiliki batas waktu yang singkat. Setelah efek dari peningkatan kekuatan perubahan teratai hijau memudar, dia akan kesulitan melanjutkan pertarungan dengan Fuao. Fuao juga dengan jelas melihat kelemahan Xiao Yan. Dia tertawa sinis saat trisula di tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, duki berwarna biru di atasnya tiba-tiba melonjak. Menyusul peningkatan kepadatan duki di trisula, wajah Fuao juga menjadi warna biru yang aneh. Merasakan energi duki yang menggumpal dengan cepat pada trisula Fuao, ekspresi Xiao yang sedikit berubah. Dia bisa merasakan tingkat kekuatan serangan Fuao ini. Mari kita selesaikan ini dengan satu pukulan. Trisula di tangan Fuao tiba-tiba berputar sebelum langsung diarahkan ke Xiao Yan. Yang pertama membuka mulutnya dan tersenyum. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna biru yang meledak secara eksplosif. Saat tubuhnya melakukannya, duki berwarna biru di trisula berguling dengan cepat. Akhirnya,
Itu benar-benar membentuk hiu energi yang sepenuhnya diaglomerasi dari Douki. Hiu energi biru melebarkan mulutnya dan giginya yang tajam digerakkan oleh Douki berwarna biru sehingga memantulkan cahaya gelap, tebal, dan dingin. Itu mengakibatkan orang tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa mereka pasti akan menerima pukulan fatal jika mereka digigit olehnya. Douki menggumpal menjadi objek tanda Douling. Itu adalah kemampuan khusus dari orang yang kuat di kelas Douling atau lebih tinggi, seperti jubah Douki dari Doushi dan Douki Armor dari Dadoushi. Kematian jenis item yang diaglomerasi Douki ini tidak diragukan lagi akan memiliki efek yang sangat kuat bila digunakan dalam kombinasi dengan teknik Dou. Seekor hiu Douki, dengan panjang lebih dari 10 kaki, menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Tatapannya melewati hiu Douki yang agak transparan, dan bisa melihat trisula tajam yang tak tertandingi tersembunyi di dalam perutnya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah hiu yang dengan cepat membesar di matanya. Angin berdarah yang menerkamnya menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi semakin serius. Lengannya sedikit gemetar. Api berwarna hijau melewati jalur kinya dan melonjak keluar, akhirnya menutupi seluruh penguasa hitam gelap di dalamnya. Setelah menyelesaikan tindakan ini, dia memegang gagang penggaris dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya ke atas kepalanya. Douki di dalam tubuhnya sedang diedarkan sampai batasnya saat ini. Istirahat! Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Teriakan memekakkan telinga berteriak dari tenggorokan Xiaoyan. Segera, penggaris yang berat, yang terbungkus dalam api berwarna hijau yang pekat, tiba-tiba ditebas ke bawah, seperti membelah gunung. Saat penggaris yang berat itu dipotong ke bawah, orang dapat melihat bahwa udara di sekitarnya telah menjadi sedikit terdistorsi. Suhu tinggi menguapkan semua air yang telah bersarang di tanah di sekitarnya. Di bawah pengamatan semua orang di sekitar, penguasa berat yang terbungkus oleh api berwarna hijau bertabrakan dengan hiu Douki. Bang! Saat keduanya bersentuhan, ledakan teredam terdengar. Kabut yang meresap di udara mulai melonjak dengan suara mendesis dari titik kontak. Gelombang air yang mengandung beberapa fluktuasi dari bibit api berwarna hijau membentuk-bentuk riak saat menyebar ke segala arah. Itu membilas semua benda di atas tanah kemanapun ia lewat. Ekspresi Fuao sedikit jelek di dalam kabut. Dia mengamati trisula yang dikunci oleh penguasa berat. Api berwarna hijau yang naik pada yang terakhir tidak hanya tidak dipadamkan oleh hiu air energi, tetapi malah menyebabkan hiu air energi yang diaglomerasi oleh Douki langsung mendidih menjadi uap yang meresap ke langit saat itu. Bahwa mereka bersentuhan. Situasi mendadak ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Fuao. Tangan Fuao memegang erat gagang trisula. Lengannya gemetar saat dia merasakan sedikit ketakutan dari kekuatan besar yang ditransmisikan dari penguasa yang berat. Wajah Xiaoyan juga menjadi benar-benar memerah. Ini adalah penampilan yang disebabkan oleh menunjukkan kekuatannya hingga batasnya. Matanya menatap tajam ke arah Fuao yang hanya berjarak 2 kaki darinya. Busur padat tiba-tiba terangkat dari sudut mulutnya. Tenggorokan Xiaoyan sedikit berguling. Suara aneh berulang kali terdengar di tenggorokannya. Setelah suara itu diseduh, mulut Xiaoyan juga melotot. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya dan membuka mulutnya yang tertutup rapat. Mengaum! Saat Xiaoyan membuka mulutnya, suara auman singa yang seperti petir melonjak, menyebabkan orang-orang yang mengamati dari sekitarnya buru-buru melakukan yang terbaik untuk menutupi telinga mereka, yang terguncang sampai mereka merasa sakit. Karena bahkan telinga pengamat di sekitarnya masih dalam kesakitan, itu adalah pukulan yang lebih berat bagi Fuao, yang kurang dari 2 kaki dari Xiaoyan. Sementara Fuao merasa ada sesuatu yang salah sebelum gelombang sonik dipancarkan, dia tidak segera mundur. Oleh karena itu, dia benar-benar menerima auman hancur emas harimau singa ini dari Xiaoyan secara langsung. Tangan Fuao gemetar dengan cepat. Di bawah raungan Xiaoyan ini,
yang seperti guntur dari langit cerah. Beberapa jejak darah merembes keluar dari telinga Fuao. Sepertinya lonceng dan gong berdering di kepalanya, berubah menjadi berantakan total. Saat Fuao diguncang oleh Lion Tiger Gold Shattering Roar, Xiaoyan melepaskan penggaris beratnya. Tubuhnya berbalik dan muncul di sisi kiri Fuao dengan cara seperti hantu. Wajahnya gelap dan serius saat tinjunya yang kencang membawa suara angin yang tajam karena telah memotong udara dan dengan kejam menghantam wajah Fuao di bawah pengawasan banyak tatapan terkejut di sekitarnya. Ledakan! Tinju bertabrakan dengan daging. Suara lembut dan rendah menyebabkan hati semua pengamat di sekitarnya melompat. Tiba-tiba, mereka melihat Fuao terbang seperti layang-layang dengan tali putus saat tubuhnya berguling beberapa kali di udara sebelum menabrak keras dan mendarat di tanah puluhan meter jauhnya. Tidak ada yang tahu jika dia masih hidup. Saat tubuh Fuao menabrak tanah, penonton di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.